Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kita bertemu kembali. Hal ini bersangkutan dengan apa yang saya pikirkan, yaitu tentang azan sholat, di mana apakah sebenarnya yang dihendaki dari azan itu terutama adalah hayya 'alas sholat dan hayya 'alal falah. Apakah itu hanya sekedar rangkaian dari panggilan sholat atau ada makna yang lain? Kita ketahui bahwa Islam mengajarkan hal-hal yang bertujuan untuk pembentukan masyarakat yang terjauh atau dijauhkan dari faksa dan mungkar, sebagaimana di dalam perkataan hayya 'alas sholat. Para pemirsa sekalian, sholat bukan hanya tanda azan bukan hanya tanda adanya masuknya waktu sholat, bukan hanya panggilan untuk sholat, tetapi terutama kita perhatikan pada kata hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alas sholah, jelas hasilnya dilaksanakan seketika setelah sholat atau setelah azan berkumandang. Sedangkan hayya 'alal falah, kalau ditanya apa hasilnya sampai sekarang, para muadzin mungkin berpikir ulang apa sebenarnya dari panggilan hayya 'alal falah itu. Para pemirsa sekalian, bahwa kata hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kemenangan apa yang dimaksud? Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran, orang-orang yang menang atau muflihun itu sudah dijelaskan. Ada dua ayat yang ingin saya sampaikan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-5 dan surat Al-Mu'minun ayat 2-9. Di sana dijelaskan bahwa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapat keberuntungan. Itu yang dicapai dari azan yang sebenarnya. Para pemirsa sekalian, kita lanjutkan bahwa ulaika humul muflihun adalah tujuan akhir dari azan, ya, atau tujuan pemanggilan azan itu bukan sekedar manggil sholat, tetapi ada muflihunnya, ada kemenangannya. Lalu siapakah orang yang muflihun itu? Yang pertama yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah adalah orang yang menang adalah orang yang percaya adanya hari atau sebentar dua. Para hadirin sekalian, disebut kata muflihun terdapat pada surat 2 ayat 3-5, yaitu
Orang yang beruntung adalah orang yang beriman pada gaib. Gaib itu adalah diantaranya Allah, malaikat, setan, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat. Yang ketiga, menginfakkan harta. Yang keempat, beriman pada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Jadi percaya bahwa Allah menurunkan kitab selain Al-Quran. Dan berikutnya, yakin adanya hari akhir. Jadi kehidupan ini bukan hanya kehidupan yang abadi, ya, tetapi kehidupan sementara, di mana nanti akan dilanjutkan dengan kehidupan di akhirat. Para pemirsa sekalian, mari kita lihat yang lebih rinci yang ada pada surat Al-Mu'minun ayat 1-8. Yang pertama adalah khusyuk dalam sholatnya. Kita masih melihat di masjid ataupun di mana ada orang sholat, begitu gerakannya cepat, ya, dia tidak melihat apakah yang dibaca itu punya makna atau tidak. Jadi khusyuk dalam sholatnya. Kalau menurut saya khusyuk dalam sholatnya itu mengerti apa yang dibaca, mengerti tujuan apa yang dibaca, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bukan sekedar alhamdulillahirabbil alamin, tetapi di sana ada pernyataan dari hamba, pernyataan orang sholat, bahwa wahai Engkau ya Allah adalah penguasa alam, yang memelihara alam, dan Ar-Rahmanir Rahim, Engkaulah ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Maliki Yaumiddin, suatu pernyataan mengakui bahwa nantinya Allah lah sebagai penguasa satu-satunya di hari akhir. Hal yang demikian itu perlu dirasakan, perlu dimasukkan ke dalam hati. Sholatnya itu berdialog dengan Allah. Sholatnya itu menyatakan diri sebagai hamba Allah. Jadi tidak hanya lahiriah, ya, menyatakan, tapi tidak dirasakan di hatinya. Yang kedua, tidak berkata dan berbuat yang tidak berguna. Tidak berkata dan berbuat yang tidak berguna. Itu adalah masyarakat yang dikehendaki oleh hayya 'alal falah. Jadi yang dikatakan itu tidak merupakan kebohongan-kebohongan, tidak merupakan perkataan yang istilahnya itu hanya sekedar ingin ngomong, ingin cerita. Yang ketiga, menunaikan zakat, ya, sama dengan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu menginfakkan hartanya. Yang keempat, memelihara kemaluannya, tidak berzina karena itu perbuatan yang melampaui batas. Zina adalah dosa satu-satunya yang berat. Sudah sampai mana? Yang keempat adalah memelihara kemaluannya atau tidak berzina karena itu perbuatan yang melampaui batas. Islam melarang perzinaan karena disebut mendekati, wala taqrabuz zina, ya, jangan mendekati zina.
itu karena akan mengakibatkan perbuatan yang melampaui batas dan susah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam cerita bahwa Allah di akhirat nanti tidak akan melihat orang yang suka berbuat zina, tidak mau mendekati makhluknya yang melampaui batas. Yang kelima, orang yang memelihara janji dan amanat. Sekarang kalau kita lihat di TV, janji-janji para pejabat, amanat yang diberikan kepada pejabat, banyak yang dilanggarnya, sehingga terjadi korupsi, terjadi penangkapan terhadap pejabat-pejabat yang sebenarnya orang terhormat. Yang keenam adalah memelihara sholatnya. Sekali lagi, kenapa diulang sampai 2 kali di sini? Karena sholat adalah sangat penting yang menghasilkan yaitu fahsya dan mungkar. Sholat bukan berarti untuk menghapus dosa, tetapi justru sholatlah, dengan banyak melakukan sholat maka dia sanggup untuk mencegah fahsya dan mungkar. Itulah masyarakat-masyarakat yang dikehendaki oleh azan, oleh hayya alal falah. Ya, oleh karena itu marilah kita perhatikan ya, bahwa di dalam masyarakat kita itu sudah tercermin hal-hal yang demikian itu atau belum. Apabila sudah tercermin, maka berarti panggilan sholat ada hasilnya. Dan satu hal lagi, saya menghendaki bahwa azan itu jangan dilakukan oleh sembarang orang, oleh orang-orang yang tadi tidak direstui oleh surat Al-Baqarah atau surat Al-Mu'minun. Kalau kita lihat di masyarakat bahwa bahwa azan sering dilakukan oleh siapa saja yang bisa mengumandangkan azan tanpa melihat apakah orang itu sebenarnya pantas enggak mengatakan hayya alal falah, pantas enggak mengajak kebaikan. Karena kalau dirinya sendiri tidak baik, kenapa harus berkata baik? Ini namanya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Jadi kabura maqtan indallah, suatu kebohongan yang besar di sisi Allah, karena dia apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan seruan terakhir adalah lakukanlah azan oleh orang-orang yang tepat. Lakukanlah azan oleh orang-orang yang betul-betul mengetahui makna dari azan itu sendiri. Dan itu mestinya para muadzin perlu bimbingan dari para imam masjid. Ya. Jadi tugas imam masjid itu tidak hanya mengimami sholat, tetapi membimbing supaya dari azannya pun dilakukan dengan benar oleh orang yang tepat, sehingga akan tercipta masyarakat yang digambarkan oleh surat Al-Baqarah dan surat Al-Mu'minun. Demikian, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kalimat-kalimat yang tidak tepat. Mudah-mudahan Allah maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.